Perempuan Kanaan Jadi itu harus disebut apa? Digelari apa oleh Yesus perempuan Kanaan itu? Domba. Hah? dia datang ke situ hanya memberitahu Iya, saya tanya, dia datang orang kepada yang orang. sesaman Yesus yang bukan Bani Israel, Yesus gelari apa? Domba, buaya, biawak, atau serigala, atau apa? Atau guguk, Biawak. Kura-kura bang, kura-kura. atau kura-kura. Coba, kalau orang yang Abang, percaya, dan sesaman Yesus aja disebut guguk, lantas Anda nanti disebut Yesus apa? Sebagai apa? Gorila, Cebong. cebong. domba-domba lah bang, Gimana ceritanya? domba-domba yang hilang. Bagaimana Anda disebut domba-domba sedangkan orang yang sesaman saja disebut guguk? Hah? Kalau disebut guguk berarti abang sendiri yang mengatakan seperti itu, bukan kata Yesus dong. Loh, itu ada Ini apa? bacaannya tuh. Ini tuh bacanya tuh, Itu bacanya baca tuh. tuh ada kitabnya tuh. Itu. Baca. Nomor berapa itu? Nomor berapa itu? Nomor Hah? berapa bang? 26. 26. Tidak 26. patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada asu. Hah. Kamu Tuh. tahu nggak arti dari ini maksudnya? Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkan kepada anjing. Yang dimaksudkan dari ayat itu Tambah tidak sudah. patut untuk mengambil, maksudnya menafsirkannya seperti itu. Ini beda. Ini maksud dari ayat ini kan tafsirannya nggak sesuai dengan, maksudnya tafsirannya Suka-sukamu beda. lah, Ya, suka-sukamu lah. suka-sukamu lah. Kamu suka-sukamu lah. Tafsir Kemenak gimana? Tafsir Kemenak. Suka-suka kamu lah. Kamu mau tafsirkan kitabnya orang. Ya aku menafsirkan sesuai preferensi saya gitu. Oh ya, sekarang masalahnya yang disebut anak-anak di situ, roti yang disiapkan untuk anak-anak, ini anak-anak yang dimaksud di situ Bani Israel kan? Nah, kamu Bani Israel nggak? Itu dulu poinnya. Kamu Bani Israel. Iya. Bingung bang. Makanya yang disebut serigala, yang disebut asu itu adalah orang-orang yang di luar Yahudi. Yang disebut domba adalah orang yang berasal dari keturunan Israel. Waspadalah kepada domba, serigala yang nyamar seperti domba. Maksudnya, waspadalah terhadap orang yang bukan Yahudi menyamar Yahudi. Kaulah itu. Sementara Berarti gimana? lain. Gimana? Rasulullah Muhammad SAW diutus untuk seluruh umat manusia. Kaffatan linnas, litubayyina linnas. Kenapa kau tidak beriman kepada oknum yang diutus untuk kamu? Kenapa justru beriman kepada oknum yang tidak diutus sama untuk kamu? Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Anda bukan domba. Anda bukan Bani Israel. Kenapa Anda percaya kepada Yesus? Sementara ada Nabi Muhammad SAW yang diutus kepada seluruh umat manusia, termasuk Anda. Kenapa Anda tidak percaya kepada dia? Malah lebih percaya kepada orang yang diutus hanya untuk Bani Israel saja, umatnya. Ya, Sehatkah harus Anda? percayalah. Sehat bang, percaya aku nih sama Tuhan Yesus Kamu percaya? Kristus. Iya, kamu percaya bahwa Yesus hanya untuk Bani Israel? Saya percaya juga Tuhan Yesus Kristus Ya, untuk berarti Bani bukan Israel untuk juga, Anda. sama manusia seperti saya juga. Iya. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Ya menurut dalil aku sendiri lah bang. Amsal 3 nomor 5, berpeganglah kepada dengarkan, berpeganglah kepada perintah Tuhan, jangan kau berpegang kepada pikiranmu sendiri. Amsal 3 nomor 5. Amsal 3 nomor 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jadi aku percaya dengan itulah bang, aku percaya kepada pikiranmu sendiri kan, kamu katakan tadi. Kepada Tuhan dengan segenap hatiku nih. Iya, sekarang kalau kepada Tuhan, mana dalilnya Yesus untuk seluruh umat manusia? Dari Tuhan mana? Yaitu
Dalilnya, Mana? akulah jalan kebenaran dan hidup. Itulah. Itu ucapan Yesus kepada Bani Israel yang menolaknya. Makanya di sini Amsal berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Makanya itulah dia. Dalam Yohanes surga. 16 itu yang kamu baca, itu ucapan Yesus kepada Bani Israel yang 12 suku itu. Wahai Bani Israel, tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Itu hanya untuk Bani Israel. Jadi semua Bani Israel harus percaya kepada Yesus biar bisa sampai kepada Bapa. Itu maksudnya. Jadi Matius kita 10, dengar, peraturan. Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa Indonesia. Ayo, 10, 5 nomor 6. Matius 10, 5 nomor 6. Ini si Safat ini di bawah jago kali bertyping. Pas di atas ciut dia. Safat. Matius 10 nomor 5 dan nomor 6. Nah, Yesus berpesan kepada seluruh ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa Indonesia. Masih mau? Namanya. Enggak tulis di situ dalam Matius. bahasa Indonesia. Baca aja, coba baca. 12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Itulah. Tetapi nomor Enggak 6-nya, tapi di sini. nomor Maka 6-nya, pergilah ke domba-domba yang hilang dari umat Israel. kamu umat Israel, jangan ke bangsa Domba lain. yang hilang dari umat Bangsa lain yang dimaksud di situ termasuk Indonesia enggak? Kutanya samamu. Termaksud lah bang. Nah, berarti ke-12 murid Yesus dilarang untuk ke Indonesia. Nah, yang datang ke Indonesia ini bukan murid Yesus, tapi penjajah Belanda. Masih mau aku datang besok? Maksudnya yang gini bang, ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu jangan menyimpang ke Indonesia. jalan bangsa lain atau masuk di dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba hilang dari umat Israel. Berarti pergilah ke domba-domba yang hilang. Berarti domba-domba hilang itu bukan hanya di Israel saja. Apakah anda domba yang hilang dari Bani Israel? Ya termasuk juga sih. Aku dari Siapa? domba-domba yang hilang. Dari Bani Israel? Ya termasuk kayak gitulah aku. Ya, kamu nenekmu dari Domba-domba keturunan yang hilang. mana? Dari keturunan mana? Nenek saya Dari suku mana dia? Dari suku NTT lah. Jujur pula dia bang dari suku NTT. Kalau kau dekat di sini kupeluk kau, kucium jidatmu. Ih, najis bang, jangan gitu lah bang. Jadi aku. Tapi pakai kaki maksudnya. Ya, nggak mau. Kau Pakai mandi kaki. sekali sebulan mau dipeluk sama Bang Suma, enak kali kau. Enak kali, siapa juga yang mau ngadi-ngadi bang. Agnes Monica aja minta dipeluk, saya nggak mau, apalagi situ. Mandi sekali sebulan nggak pernah. Luna Maya aja minta peluk, aku aja nggak mau. Luna Maya nggak mau. Ya pastilah nggak mau. Gimana mau? Orang nggak pernah mandi. Aku mandi tiap hari lah bang. Iya, tapi mandinya di kubangan kerbau kan, sama aja. Gimana? Enggak lah bang. Udahlah, salam aja sama orang NTT sana, saudara-saudara kita di sana ya. Tetap cinta NKRI. Jangan asal-asal kau baptis orang. Sementara perintahnya baptislah seluruh makhluk. Mending kau kumpulin ayam, kau baptis. Kalau pagi, kau injili itu ayam. Bacakan kitab Lukas. Enggak bang, aku mau itulah itu. Baptis Bang Suma lagi. Rencana sih Kau bang. mau baptis aku. Kau baptis aku lagi. Hah? Lama-lama ku kasih bawang merah matamu. Asal-asal ngomong baptis Bang Suma. Enggak lah bang, tobat lah bang Suma. Tobat lah, Bang. Lagi aku tobat. Kau suruh lagi aku nyamar-nyamar jadi domba Israel juga kayak kamu. Enggak lah, saya memang domba-domba yang hilang, tapi kan udah Iya, tapi ku tanya kau dari suku mana? Kau bilang dari suku NTT. Mana ada keturunan Yakub Bang. suku NTT? bisa jadi nanti ya. Suku Bani Israel itu 12 suku. Nggak ada suku NTT. Siapa tahu kan bisa datang ke sini kan bang. Lah,
Mana ada bisa kayak begitu? Nggak bisa Ngarep, suku itu. ngarep dia bang, ngarep Adalah bang. ajaran-ajarannya yang sampai ke sini gitu. Maksudnya ajaran-ajarannya, ajaran-ajaran dari nabi-nabi dulu datang ke sini gitu. Kamu mempermalukan teman Oten yang lain di bawah, janganlah kayak gitu ah. Saya nggak mempermalukan kalau itu urusan mereka lah. Tapi menurut persepsi saya sendiri lah bang. Kira-kira di gereja yang membaptis itu yang paham Bible atau yang tidak paham Bible? Yang baptis ya nggak semua yang dibaptis itu paham Bible lah bang. Yang membaptis itu paham Bible tidak? Ya paham lah. Pasti ada yang paham lah. Terus kenapa kamu ingin membaptis saya sementara saya lebih paham daripada kamu? Ya karena dalam Alkitab saya kan bilang gini, kalau dibaptis kan berarti sudah bertobat. Mau apa sih? Apa itu bertobat? Apa itu bertobat? Ya orang yang sudah mengukiri kesalahannya dia lah bang. Masa enggak? Nah, salah tidak saya di hadapan Tuhan kalau saya tidak menyembah anak Maria? Salah enggak? Salah lah bang. Harus menyembah Kenapa? anak Maria. Karena dia Mana perintahnya? selamat lah Mana bang. perintahnya? Mana perintahnya? Perintahnya Yesus. Kata Yesus gini, akulah jalan kebenaran, makanya harus datanglah kepada Iya, Yesus. ini jalan terus. Kutanya samamu ya, apakah jalanan menuju ke gereja itu adalah gereja? Ya iyalah, masa jalan ke surga? Jadi jalan ke Monas itu adalah Monas. Ya iyalah bang. Masa jalan ke masjid? Nggak mungkin lah bang. Enggak, saya tanya samamu, apakah jalanan yang ke Monas itu adalah Monas? Maksudnya gimana bang? Apakah jalan ke pasar itu adalah pasar? Ya pastinya lah bang. Kalau jalan ke pasar itulah pasar. Sama seperti Yesus berkata. Ya, memang kalau jalan ke pasar pasti ketemu pasar lah bang. Enggak, Oh bang, bukan ketemu ini pasar. kayaknya pasar itu jalan kayaknya dia, jalan raya. Maksudnya jalan ke pasar adalah pasar. Jadi kalau kamu ke pasar di jalan aja, nggak sampai ke pasar. Ya sampai lah kalau kita jalan ke pasar. Tadi katanya jalan itu udah pasar, berarti nggak Ya usah ke pasar sampai karena bang, kalau cuma dipelototi jalannya bang, harus jalan. Kalau jalan ke pasar berarti udah jalan ke. Kalau jalan ke pasar ya pasti ketemu pasar. Kecuali kalau kita bukan hanya ketemu jalan. pasar, bukan ketemu pasar. Yang saya maksud, apakah jalan menuju ke pasar itu adalah pasar? Ya iyalah. Kalau ya iyalah. Sakit ini orang. Betul itu bang. Pasti kamu waktu sekolah sering bolos. Mari kita tes. Apakah jalan ke sekolah itu adalah sekolah? Jalan ke sekolah adalah sekolah. Ya kalau jalan ke sekolah ya pasti ketemu sekolah lah bang. Enggak, bukan ketemu sekolah. Apakah jalan menuju sekolah itu adalah sekolah? Jalan menuju sekolah adalah sekolah. Ya iyalah bang. Jelas lah bang, Nah, mungkin jalan ke sekolah, ini menujunya bioskop. jalan menuju sekolah adalah sekolah katanya. Ini nih Pantas enggak pernah naik kelas karena dia menganggap jalanan itu adalah sekolah. Kau cuman di jalan aja kau nongkrong tiap hari kau. Ya Kau enggak mungkin lah sampai bang. ke sekolah. Lah kau katakan Ya, tadi kalau- jalan menuju sekolah adalah sekolah. Ya kalau jalan ke sekolah pasti ya kita ketemu sekolah lah bang. Iya, ketemu sekolah. Yang saya tanya, Iya. apakah jalanan ini juga sekolah? Ya nggak mungkin jalanan sekolah lah bang. Nah, Yang ada kan berarti jalan menuju Yesus sekolah. ini, ya, berarti jalan ini bukan sekolah kan? Jalan bukan sekolah tapi jalan menuju sekolah ya oke. Nah, Yesus jalan atau tujuan? Yesus bukan jalan bang, dia tuh jalan kebenaran. Nenekmu kiper, lama-lama ku robek juga mulut kau sampai kuping. Tadi kau bilang Yesus itu Gitu, mengaku, Bang. akulah jalan, akulah kebenaran. Iya. Tidak ada yang sampai, tidak ada yang sampai. Jalanan Jalan juga kebenaran. andai kan jalanan itu bisa bicara, jalanan itu pun ngomong, akulah jalan. Tidak ada yang sampai ke sekolah tanpa melalui aku. Nah sekarang apakah jalanan itu adalah sekolah? Menurutmu bukan. Yesus bukan tujuan, tapi dia jalan. Yesus itu tujuan. Mana dalilnya? Ayo, mana dalilnya? Akulah jalan, akulah kebenaran, Nah, iya, itu. akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa Itu melalui. tahu.
Nah, Siapa coba? Menurut eh, siapa? tanpa melalui Kata Yesus. Nah, Nah itu kata Yesus siapa sendiri. tujuan di Kan sana? abang Siapa tahu. tujuan? Siapa yang tujuan? Bapak atau Yesus? Kepada Bang Juma. Bapa. Halo. Saya tanya, siapa yang tujuan di sana? Bapak atau Yesus? Bang Juma, Pak, boleh kasih izin kepada Bapa. jelaskan. Ya, silakan. Tapi sebentar dulu. Saya mau tanya dulu, Her. Her, selamat pagi, Her. Her. Oke, lanjut. Ya, selamat pagi, Her. Selamat pagi. Agamanya apa? Aku masih Apa? Kristen. Oh iya, Kristen. Mohon maaf jalan. Her ini di luar. Bang Juma, ini Her tadi nantang abang di bawah. Dia mengatakan mau bisa diskusi sama Bang Juma. Bang Her Ini sama aja, Bang Juma ini- mau diskusi Ini itulah. aja. Ini aja, aku Her. tuh- Ini aja, Her. Ini Yang mana, Bang? Bang, Yesus bentar. ini Bentar, Bang jalan Juma. atau tujuan? Itu aja Itu. dulu. Ayo jawab, Her. Kalau Yesus itu jalan, Jalan. Berarti Yesus bukan tujuan kan? kan? Aku pernah ngobrol sama Bang Juma dulu kan. Berarti Tapi Yesus aku kepental dulu, naik lagi Bang Juma udah pergi. Aku pernah ngomong kan. Tuh, Iya. ada. Nah, berarti Yesus hanya jalan kan menuju kepada Tuhan. Bukan Tuhan itu sendiri. Jalanan hanya jalan menuju Monas, bukan Monas itu sendiri. Dan itu pengakuan Yesus loh. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui. Berarti yang dilalui apa? Jalan. Aku tuh naik di sini tuh pengen bertanya sama Bang Juma, boleh nggak? Iya apa? Dulu kan aku pernah bertanya soal Al-Quran, soal sholat. Iya. Masih ingat Bang Juma? Saya punya santri banyak, siswa banyak. Saya tidak ingat yang mana, Anda yang mana. Aku yang di Komal kemarin sempat nanya tuh, sholat kenapa harus 2 rakaat harus ini? Yang dari mana? Oh, Dulu? Masih ingat? iya ingat. Oke. Saya Gak bagus sekali jaringannya loh. Noise. Bukan itu si jalan noise. Aku tuh mau tanya Bang. Aku kan pernah cerita sama Bang Juma kemarin. Terus Siap. aku mau tanya, ini yang aku sempat lihat ada di satu channel tuh tentang katanya kan Al-Quran itu nggak pernah ada revisi, tapi di sini aku pernah baca itu ada 2.500 kesalahan Al-Quran yang direvisi. Bisa bantu jelasin? Al-Quran atau terjemahannya? Ini Al-Quran, saya lihat di sini itu ada 2.500 kesalahan Quran. Terjemahannya atau Al-Qurannya, Bang? Al-Quran ini kan di Arab tuh. Hah? Kalau terjemahan kan pasti di Indonesia atau negara lain. Ini kan Anda dapat- yang merevisi ini dari channel Arab. Yang mana? Apa kebohongan apa lagi ini? Ini bukan kebohongan, saya tuh bertanya. Iya, Bisa apa? bertanya. Di mana ada kesalahan di revisi ayat suci Al-Quran? Di mana? Informasi dari mana? Ini sudah 1400 tahun baru kudengarkan ada ayat Al-Quran kemudian direvisi sampai segitunya. 200 katanya. Hah? Apalagi Bukan nih kebohongan? 200, 2.500. Apalagi 2.500. 2000. Hah, berarti semua ayat Al-Quran lah ini dirubah. Ini kebohongan apa lagi nih mau dipamer ini? Bukan dipamer, ini kan bertanya. Ini aku dapat dari Memri tuh, Memri TV. Aku tuh baca, tuh aku lagi mencari kebenaran tuh. Pernah ngomong sama Bang Juma kemarin. Bang Juma, tolong bantu saya. Benaran begitu caramu. Tidak begitu caranya. Bung, Anda tahu tidak? Al-Quran sampai di Indonesia itu tidak melalui media televisi. Kore standby. Al-Quran sampai ke Indonesia itu melalui sanad. Apa itu sanad? Orang Indonesia pergi ke Arab atau orang Arab datang ke Indonesia ngajarin Al-Quran, bukan melalui televisi. Ada namanya sanad Al-Quran. Apa itu sanad Al-Quran? Seorang guru
ya, membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Murid di depannya mengikuti. Coba kamu baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bagus, tayyib. Bacaanmu udah betul. Besok murid harus menghadap ke guru. Guru, saya ingin mendaras bacaan saya yang kemarin. Ya, silakan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Setelah murid ini benar-benar memahami, lulus Quran, dia diberi apa? Kewenangan kemudian disebut ijazah untuk mengajarkan murid yang lain Al-Quran. Maka si murid tadi mengajarkan kepada muridnya apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pindah ke murid, begitu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pindah ke murid, begitu. Sampai hari ini. Tidak ada yang berubah. Makanya di Islam itu, dimanapun Anda pergi sholat, pasti bacaannya sama. Tidak ada masjid dengan masjid yang lain pertentangan bacaan, tidak ada. Kenapa? Seluruh masjid dunia itu bacaannya sama. Kalau Al-Quran itu tidak terjaga 1400 tahun silam, maka akan mengalami distorsi seperti kitab saudara. Coba, kamu pergi ke Jepang, kau cari kitab Kejadian di sana, kau suruh orang sana baca, kau ngerti apa yang dia bilang? Tidak. Habis itu kau pergi lagi ke Belanda, dengan kitab yang kamu bawa sama. Kau pergi di sana, kau suruh orang Belanda baca kau punya kitab. Dia baca, dia mengerti? Tidak. Ini yang disebut kitab suci. Kalau Al-Quran tidak, kau ke Jepang atau kemana saja di dunia ini, kau pergi bawa Al-Quran. Kau suruh orang baca sana, orang Islam, pasti dia baca. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Pasti. Tidak ada perubahan. Setelah itu 1400 tahun tiba-tiba saudara muncul. Ada di dalam TV, diinformasikan dari channelnya ini 2000. Islam mana yang mau percaya? Sementara kami, sanadnya itu jelas. Apa itu sanad? Mata rantai penyampaian berita. Itu sanad dalam Islam. Dan memang di agama lain gak ada. Hanya ada di Islam. Hanya ada di Islam. Sekarang coba kau bayangkan ya Bung ya. Al-Quran. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ketika Al-Quran itu ditafsirkan, maka seluruh penafsir akan satu kata dengan tafsiran itu. Dengan kaidah-kaidah disiplin ilmu yang berbeda. Coba. Tapi coba kalau Anda ke Jepang, Anda perlihatkan Kejadian 1. Apa tafsirannya orang Jepang? Beda. Tafsirannya orang Belanda? Beda. Tafsirannya orang Cina? Beda. Orang Afrika? Beda. Orang Malaysia? Beda. Orang Indonesia juga beda. Makanya coba Anda lihat di internet. Kalau Anda pandai di internet, kamu ketik sekarang Kejadian 1 atau apapun itu yang kamu ketik, kau lihat di situ terjemahannya antar tahun. Apakah sama? Pasti berbeda. Pasti berbeda. Ada yang dipotong, ada yang dihilangkan, ada yang ditambahi, ada yang dikurangi, ada yang dirubah katanya, semua-semua. Mana yang benar? Kita tidak tahu. Kenapa? Karena tidak ada ilmu sanad, tidak ada mata rantai. Kalau saya, Bang Suma, hidup 2023, saya punya murid tahun ini, 2050, dia akan mengajar bacaan yang saya bacakan hari ini. Dia sanad, itu namanya ilmu sanad. Bacaan Bang Suma sampai kepada dia, diajarkan kepada orang-orang di sekelilingnya dengan bacaan yang sama. Ada Anda saudara mendengarkan Malaysia bacaannya Alhamdulillahilladzi rabbana ghafir lana zubana wa ghafir lana tabbat yada abila bin alladzina yuqimuna shalah wadduha wallai. Ada bacaan kayak gitu? Tak ada. Mau sampai keliling dunia satu hari sebelum kiamat, Anda tidak akan pernah menemukan bacaan itu. Bayangkan ya, coba. Ada yang bisa ngaji enggak di sini umat Islam? Misalnya siapa? Bunda Rahma. Coba Bunda Rahma membacakan surah Al-Baqarah. Silakan. Salah huruf pasti saya tahu. Coba silakan. Anda sengaja salah-salahi pasti ku tahu. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Coba dibuat salah, dibuat keliru, pasti saya tahu di mana kelirunya, di mana salahnya. Coba.
Walladzina gimana? Walladzina yu'minum walladzina yu Baca aja. yu'minuna astagfirullah. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma Salah. Nun mati dibaca mim mati. Betul? Betul Gurunda. Yang bacaan yang benar adalah alladzina yu'minuna bima. Ayat keberapa tadi? 4 Gurunda. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Bacaan yang benarnya. Betul? Iya Gurunda. Nah, coba baca lagi terus. Baca lagi, dibuat salah. Pasti udah tahu yang mana salahnya, coba. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Salah. Muflihun, bukan muflihum. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Masya Allah, Ibu membaca muflihum. 1 huruf saja. Kami tahu. Anda tiba-tiba datang mengatakan 2.500. Oh, nggak ada. Jangan menggunakan metode-metode Paulus kepada kami umat Islam, Bu. Umat Islam itu bacaan Qur'annya tertata, keilmuan disiplin ilmunya terhadap agamanya itu tertata. Tidak ada yang bisa merubah itu. Sekuat apapun kekuatan pembenci-pembenci Islam untuk merubah Al-Quran 1 huruf pun, umat Islam sedunia akan bergejolak mengetahui itu. Nggak bisa. Itu buktinya tadi. Kalau Bunda Rahma mau pindah ke surah lain, ayat lain, silakan Anda baca. Insya Allah saya akan tahu. Itu. Di Islam itu begitu. Nah sekarang kalau ada bule masuk ke sini, baca Bible versi bule, kira-kira apa yang Anda lakukan? Bingung. Apakah ini yang disebut kitab suci untuk seluruh umat manusia? Tidak. Orang Kristen itu kadang bangga. Tuhanmu itu cuma tahu bahasa Arab. Tidak tahu bahasa-bahasa lain. Apa buktinya? Al-Quranmu cuma bahasa Arab. Tidak bisa dalam bahasa lain. Oke, mari kita buktikan. Nah, apakah betul ketika Al-Quran itu dibacakan, hanya orang Arab yang tahu? Tidak. Semua umat Islam di atas muka bumi ini tahu. Berarti Tuhan Maha tahu. Nah sekarang kita balik. Coba bahasa Yunani, kitab Yunani dibacakan. Berapa banyak negara yang tahu bahasa itu? Cuman orang Yunani. Indonesia tidak ngerti. Berarti yang tidak tahu di sini siapa? Tuhannya siapa yang tidak tahu? Kalau itu yang dijadikan sandaran. Jadi gini Bang Juma, saya motong sebentar boleh ya? Saya potong. Jadi gini, ini saya bertanya kayak gini. Karena kemarin waktu saya lagi dinas, pendeta dari tempat saya bertanya gini, kamu kenapa? Dengar kamu mau pindah katanya, agama nggak pernah masuk gereja ya. Terus dia ngirimin ini, mungkin saya putarin deh biar Bang Juma denger. Jadi saya bertanya pertama masuk pengen bertanya sama Bang Juma. Nah ini kali kedua saya pengen diskusi. Mungkin bisa dengar ini kali ya. Percaya bahwa teks Al-Quran kami sempurna. Sudah ada yang menghafalkan turun-temurun. Jadi tidak ada kesalahan. Tapi ternyata ya ada ribuan kesalahan sobat. Wah ini ribuan kesalahan ini gimana ya? Lalu sebuah artikel yang diterbitkan 10 Januari 2020 oleh jurnalis Saudi Ahmad Hasem ya di situs Saudi Opin. Oke, itu bukan dari pendeta Bang, itu channel sang penceramah. Menunjukkan bahwa Al-Quran iya, ini dikirimin ke saya dari pendeta saya, kirimin ke saya. Makanya saya tanya sama Bang Juma. Zaman Nabi ya. Makanya kan saya bertanya, kenapa saya naik sini? Saya tuh pengen tanya, apa salah orang seperti saya yang nggak paham bertanya sama orang yang lebih paham? Terus, oke, kita paham. Nah sekarang kira-kira video ini diperuntukkan untuk umat Islam atau untuk non-Islam? Dia jadi gini, waktu kemarin saya bilang, saya lagi mencari kebenaran, karena saya tahu Yesus itu utusan. Terus dia bilang, apa yang kamu percaya? Saya malah lebih respect
ke Islam karena Tuhannya satu. Nah terus dia kirimin lah ini sama saya, makanya saya pengen naik ke sini dan saya pengen bertanya, katanya Al-Quran. Iya. Nah itu, jadi kan nggak salah saya bertanya kan? Iya, nggak salah, sama sekali nggak salah, betul. Bang, Sama Bang Juma sekali nggak izin salah. boleh bangga. Iya, silakan. Oke, kita itu sampai dari Memri ya. Memri itu buatan intelijen dari Israel. Oke, Memri kan, itu dari Ahmad Hashim kan, betul? Iya benar. Jadi kan Nah, aku tuh bertanya, maaf bang, saya potong bentar. Aku tuh bertanya begini tuh, tujuannya cuma satu. Karena saya bilang, kalau tidak, saya bilang saya lebih ya, saya mencari kebenaran. Karena semenjak saya pelajari tentang Alkitab, banyak perubahan di dalamnya. Dia bilang sama saya, Al-Quran juga lebih dibanyak, dirubah-rubah, dikirim ini sama saya. Jadi saya Itu naik ke hoax. sini ini bertanya. Udah, itu jawabannya hoax. Itu Memri itu buatan intelijen dari Israel. Oke, hoax itu. Nggak ada perubahan sama sekali. Udah dijawab, Bang? Kores ini Udah nggak puas belum? standby ya, Kores. Oke, itu udah Enggak, dijawab ya. Itu ini gini. Kita sebenarnya tidak perlu terlalu menyikapi serius. Karena kenapa? Udah jelas ini adalah perbuatan orang-orang yang tidak senang dengan Al-Quran. Makanya yang seperti itu tidak akan mungkin dikirim ke umat Islam yang paham Quran, tidak mungkin. Paling yang dikirim itu kepada sesama Kristen untuk menjaga supaya orang Kristen tidak ada yang keluar dari Islam. Makanya yang kayak begini-begini itu tidak dipublish secara menyeluruh. Gimana? Asal supaya nggak ada orang Kristen keluar dari Kristen. Iya, itu makanya. Nah sekarang kalau kita uji, coba mana bacaan yang dirubah itu yang mana? Terus kalau itu betul adanya, lalu bagaimana dengan penghafal Quran yang hidup berkesinambungan dari hari ke hari, tidak terputus-putuskan? Coba, ini buktinya saya dengan Bunda Rahma ini Anda lihat sendiri. Saya tidak bersama di sini pegang Quran, enggak. Atau ada lagi yang mau coba, host kita coba baca Quran. Baca aja yang apapun itu yang Anda tahu. Saya paham. Silakan. Saya pernah bertanya sama satu pendeta, dua pendeta, jawabannya berbeda. Tapi saya bertanya sama teman-teman yang di sini di tempat kerja saya, beberapa ustadz itu jawabannya sama. Bahkan saya sama istri kemarin udah sepakat, kita tuh pengen masuk Islam, cuma karena aku tuh masih banyak pengen tahu soal Islam, makanya saya naik ke sini dan pengen bertanya. Jadi mohon maaf, saya bukan mengejas ini benar atau salah. Saya bertanya karena ketidaktahuan saya. Iya, betul. Jadi kan aku lebih selektif untuk bertanya. Jadi bahkan aku tuh sempat waktu seminggu kemarin waktu ngomong sama Bang Juma, saya pernah ngomong sama Bang Juma, maaf, saya tolong dibantu berikan pemahaman. Kalau misalnya hati saya udah bulat, saya dan istri dan anak tuh pengen masuk ke Islam. Tapi saya naik ke Komal ini malah bertanya kok jawabannya seperti itu, seakan-akan ngejas kita itu membuat argumen gini, padahal kita tujuannya tuh pengen tahu. Bahkan aku lagi ngomong ini sambil dengar ini, aku sama istri sama anak lagi dengerin loh sekarang ini. Iya, jadi gini saudaraku ya, ini Komal adalah Komal lintas agama, debat lintas agama. Memang berbeda, mohon maaf, memang berbeda ketika yang Anda tempati bertanya itu adalah Komal yang memang tujuannya hanya berdakwah. Artinya, ya memang tujuannya bertanya untuk mengetahui. Kalau di sini kan tidak. Jadi tidak sepenuhnya juga teman-teman disalahkan. Artinya gini, kami ketika menerima pertanyaan dari teman-teman di luar Islam, itu pasti muatannya, cakupannya seperti yang kami alami selama ini. Bahwasanya teman-teman Kristen itu bertanya tentang Al-Quran, pasti cenderung hanya untuk mencari kesalahan. Tapi kalaupun ada seperti saudaraku Her bertanya untuk mengetahui tentang Islam, ya kami minta maaf dan alhamdulillah itu adalah satu yang sangat luar biasa gitu.
Tapi percayalah, di Islam itu kalau ada media atau ada pendakwah atau ada dai atau ada ustadz yang nyata, real, memang untuk mengajarkan Quran, Anda mau bertanya apapun pasti dia tidak pernah negatif. Karena memang dia siapkan dirinya untuk ditanyai oleh orang-orang yang ingin tahu. Tapi kalau di sini seperti apapun saya menjelaskan dan menerima pertanyaan, pasti pikiran saya itu selalu mengacu bahwa orang ini adalah Kristen yang mencari kesalahan Quran. Itu ya. Jadi tolong dimaklumi keadaan yang ada di sini, karena 24 jam kita itu datang teman-teman kita Kristen ke sini bertanya, mencari kelemahan-kelemahan Al-Qur'anul Karim. Makanya saya tadi mengatakan, nggak mungkin. Saya menyikapinya seakan-akan Anda itu memang mau mencari kelemahan gitu. Dan saya mohon maaf, saya juga lupa kalau kemarin itu kita pernah diskusi. Setelah Anda menyampaikan yang kemarin bertanya tentang sholat, tentang berapa rakaat, baru saya ingat, oh iya betul kemarin itu ada. Cuman namanya saya lupa. Ya tahulah kalau usia sudah di atas 40 tahun gitu ya. Seperti itu. Al-Quranul Karim, ya cakupan dalam otak kami itu selalu berpikir orang ini mencari kesalahan Quran. Seperti itu. Jadi harap maklum aja lah. Tapi sekarang kan kita udah tahu nih, Saudara Her memang murni mau belajar Islam, Masya Allah. Ya, jadi kalau tidak memuaskan jawabannya dari saya, boleh di kumal-kumal lain, banyak teman-teman kita yang lebih paham. Dan juga banyak komal-komal muslim atau ustadz yang membuka untuk ditanyai gitu. Saya udah pernah naik di komalnya. Coba diulang lagi pertanyaannya, coba. Kores dari tadi gua manggil-manggil lu. Udah diam dulu. Lanjut Dari tadi gua manggil lu. Ini dari WC udah biar dia udah selesai. 2 kilometer udah selesai. Dari tadi gua manggil Kores standby, Kores. Udah Oji udah bukain. Ayo Bang Her silakan. Luasnya rumahmu 2 kilometer WC. Iya, mau ke WC naik motor ini. Gak ada cerita, gue dari tadi manggil. Tapi Bang cuma itu masalah video yang diapain sama Bang Her itu kan karena gak banyak Islam yang tahu. Kalau banyak itu udah dilaporin Bang. Iya pasti itu. Pencemar apa? Kan penista agama namanya. Karena tidak akan terbukti, tidak akan mungkin terbukti. Nah kan itu tidak ada itu revisi sampai dituduhkan segitunya, itu nggak ada. Jadi dan bahaya itu kalau itu gimana? Pak Jumata saya terima dari itulah seorang pendeta. Dia ngirimin ke WA saya karena kemarin dia bertanya kenapa nggak pernah lagi nggak ini kan aku udah pernah cerita sama Bang Jum. Kemarin saya sempat naik di komalnya teman itu yang anak Manado juga daerah dengan saya itu kemarin di sini. Nama akunnya apa? Nama komalnya siapa? Namanya dia pendeta juga di sini. Aku tuh nggak enak ngomongnya karena di sini kan. Ya komalnya yang ditempati siapa? Komal dia punya cuma. Makanan rohani? Bukan. Oh, si Deking pendeta ya? Wow, menarik. Bukan, Kores bukan. Aku pernah naik di komalnya Bunda Rifa. Bertanya juga di atas, bertanya dan Munir. Kebetulan aku hidupnya juga di Jawa, jadi Islam tuh udah mulai banyak yang paham. Makanya ada sesuatu yang aku belum yakin, ini aku bertanya kan. Jadi naik ke sini berharapnya mendapat jawaban. Jadi aku tuh pernah ngomong juga sama Bang Juma dulu. Jadi ini dan aku tuh bahkan mau minta, aku sempat beberapa seminggu ke belakang kemarin sempat ngomong sama istri nanti kami berusaha untuk jadi mu'alaf beserta 2 anak saya. Amin. Makanya kami butuh pembicaraan. Makanya kalau boleh Bang Juma bisa pandu kami. Kalau boleh, ini kan udah kebetulan anak saya udah ini, yang satu udah tidur. Mungkin kalau besok
Besok kebetulan Besok kalau ada yang mau mualaf jam 8. Ini mau jam berapa Bang Her? Jam 10 aja ya. kebetulan kan aku ini pegawai negeri itu, jadi besok kan libur. Jadi mungkin aku bisa Sabtu. jam 10-an. Jam 10 ya. Ya, nanti aku Masya Allah. kalau Jam 10 apa itu Jam ya? 10 apa? Malam apa pagi? Allah ya Rabbi. Diam Bunda Rama. gila. Bunda Rama diam. Jam 10 apa Bang? jam 10 pagi lah. Kalau malam anak-anak kasihan udah istirahat. Oh jam 10 pagi. Oh, Wah. betul. Ini aja udah jam 3. Ini udah jam 3. Tunggu. Kalau jam 1 siang gimana? Kak, Kores nggak bisa bangun. Jam 10 belum bangun dong. Si Kores belum bangun. Bang Her, gini Bang Her. Dengerin Bang Her. Ini kan udah jam 3 Bang. Kami juga belum bubar. Kami belum tidur. Ya kemungkinan kami nanti ini jam 4. Karena di Bang Juma jam 5 Bang Jumanya mau sholat subuh. Nah, kalau menurut aku, ya aku sependapat dengan Kores. Kalau jam 1 gimana? Aku kan segala sesuatu harus diskusi dengan istri saya atau gimana nya. Tapi kalau jam 10 istri cepat saya bangun, Bunda. masih di rumah. Karena kalau di atas jam 10 kan istri saya punya usaha beberapa toko tuh, jadi dia Oh yaudahlah jam 10 yaudah. Mau gimana lagi? Oke jam 10. Gurunda bisa nggak? Gurunda gimana Gurunda? Bisa. Oh, Bisa. alhamdulillah. Kores ya nggak bisa. Ya udahlah nggak apa-apa. Aku ikut bahagianya aja. Les, tinggal pasang alarm Les. Iya, aku juga pasang alarm. Nggak bisa. Kalau padahal kurang tahu tidur nggak? sakit. Padahal tahu nggak rencana aku ini besok? Aku besok mau nonton Tangisan di Atas Ujung Sajadah. Soalnya sedih banget filmnya. Aku besok mau nonton lah. Dan pikir, rupanya memang udahlah. Mau nontonnya nantilah. Padahal udah ini titik Kamal ya Allah. Aku Jadi, padahal lanjut. Oke, Padahal mohon jadi maaf. teman-teman Bang Her besok mau ini ya. Iya. Teman-teman yang Aku 1700 sebelumnya sebentar Bang Her, sebentar. Teman-teman yang 1700 tolong Bang Hernya di follow biar bisa besok on cam ya. Teman-teman Bisa. yang 1700 ya. Woi kalian ya, kalian follow dulu Bang Her ini. Kalau enggak aku campakkan kalian dari room ini, aku sepak kalian. Cepat kalian follow. Aku kalau ngomong baik kalian nggak denger. Giliran aku udah ngegas baru kalian sibuk itu follow. Cepat kalian follow itu 1700. Jangan sampai aku sepak kalian di bawah itu ya. Aldo, kapan ikut Boleh Aldo? nambahin? Nggak ada lu Boleh kurang. nambahin ya? Dia paling dapat akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Enggak, ini benar. Dia mau ikut sahadat. Dia mau ikut. Nambahin nggak? Enggak, Bang Her mau ngomong. Biarin Silakan, dulu, Bang tunggu. Her. Kenapa kok Yesusnya ditinggalin itu? Enggak, dia udah lama, Res. aku tuh Ini asli tadi, Manado. Os, tolong Os, itu Jadi tadi gini. belum selesai Os. Izin. Sabar Bang, sabar dulu. Oke, ini udah ya sabar ya Bang. Banyak kali yang mau diskusi sama Bang Juma ini. Udah Nah, jam ini berapa? udah lanjut lagi ini. Ayah, kenapa Her tadi? Kenapa? Jadi kan aku aslinya dari Manado tuh. Heeh. Aku tinggal di Jawa itu sekitar 5 tahunan dan aku mempelajarin perbedaannya jauh banget. Di situ aku dapat kebenaran tuh. Masya Oh, Allah. alhamdulillah Beberapa di situ teman. ya. Karena belajar berarti ya. Sip, nantilah. Banyak tahu. Spesifiknya nantilah pas jam 10 ya. Siap. Masya Allah. Abang Terus Her, si Jala apa nih Jala? Jala siapa sih? Jalan. Oh, jalan lurus. Iya, mau oh, coba-coba. Kristen Enggak, nih jalan selesaikan lurus. dulu Bang Her, Kores. Selesaikan Enggak, dia mau Bang. turun. Bannernya ada Udah selesai beres, tuh, udah udah. selesai tuh. Udah aku udah nanya. Oh, karena belajar. Keren itu. boleh Oke. nambahin nggak? Itu tadi ada orang nanya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Gimana Bang Juma, kelanjutan apa Juma? Aku mau Di mana Ada tuh yang siapa yang sampai. tujuan? Kau lanjut Gurunda. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Iya, pasti itu Bang Juma. Kalau kita melihat dari bacaan itu yang tertulis, kalau mindset kita sebagai manusia, itu pasti dua oknum. Iya, Karena emang. saat itu Yesus yang berkata, tidak ada yang sampai ke tempat Bapa tanpa melalui aku. Jadi begini, saya sih nggak pintar-pintar banget. Artinya begini, saat itu bangsa Israel masa Yesus hidup, mereka tak mengenal siapa itu Allah.
Tahu dari Bangsa mana? Israel, hah? Tahu dari mana mereka tidak mengenal Hasem? Bukan Hasem, Bang Juma, mengenal Allah itu sendiri. Iya, Manusia mereka tidak pernah melihat muka Allah itu sendiri. Iya memang sampai Iya, kapanpun. Jadi kira-kira begini Pak Bang Juma. Iya. Saya kenal Bang Juma, namanya Bang Juma. Ya. Hmm. Nama Bang Juma saya kenal. Tapi Iya. saya mau ke rumah Bang Juma nih. Nama Bang Iya. Juma saya kenal, tapi orangnya tidak saya kenal. Mm-mm. Gitu loh. Jadi tiba-tiba saya jumpa Bang Juma di tengah jalan. Saya ngomong gini sama Bang Juma. Mas, minta izin Mas. Rumah Bang Juma mana? Saya bilang gitu. Tanpa saya sadari, saya berkata langsung dengan Bang Juma. Bang Juma ngomongnya begini. Anda itu nggak bisa masuk ke rumah Juma tanpa permisi melalui saya. Bang Juma ngomong gitu. Jadi saya berpikiran gini. Loh sombong banget nih orang. Emang aku mau ke rumah Juma, emang lu siapa? Batinku gitu. Nah, karena saya kesel, saya cari sendiri tuh rumah Bang Juma. Dapat rumah Bang Jumanya. Begitu saya masuk ke rumah Bang Juma, nyatanya Bang Juma sendiri yang punya rumah itu. Gitu loh Bang Juma. Gitu. Oke. Begitu mengartikannya. Makanya Yesus berkata, tidak seorang pun sampai ke rumah Bapa tanpa melalui aku. Karena Bapa itu Yesus itu sendiri. Iya. Gini loh maksudnya. Oke, Gimana Mas? sudah. Sekarang 2 Raja-Raja 2 nomor 11, Elia naik ke surga. Melalui Yesus enggak tuh? Tidak ada pakai melalui loh Bang Juma. Artinya begini Iya, Bang Juma. tidak ada Gini, orang yang di sampai Alkitab, kepada Bapa tanpa melalui aku kan? Nah sekarang Iya, pertanyaannya, apakah Elia melalui Yesus? Kalimat itu keluar dari mulut Yesus itu sendiri Bang Juma. Ya, makanya dia kan mengatakan tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Elia, Ya karena dia Bapa itu sendiri. ya, nah sekarang apakah melalui Yesus Elianya naik ke surga? Gini loh Bang Juma, ilustrasinya Bang Juma. Nggak akan mungkin orang bisa masuk ke rumah Bang Juma tanpa Bang Juma sendiri yang mempersilahkan masuk. Ya, itu kalau rumahku, kalau aku punya Benar. rumah. Nah sekarang apakah Yesus yang punya rumah? Iya, dia punya surga itu karena dialah hal itu sendiri. Di mana galinya? Bisa. Aku bisa menunjukkan rumahnya Bu Bunda. Kalau ada cocokologi, siapapun Gini, bisa. bukan cocokologi Mas, bukan izin Mas ya. Aku akan pergi ke rumah bapakku. Maksudnya apa tuh? Aku akan pergi ke rumah Bapakku. Untuk menyediakan Begini loh Bang tempat Juma, bagimu. Yesus begini Bang Juma. Waktu Yesus dibaptis Yohanes Pembaptis, berkatalah Allah itu sendiri, ya. Inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Pertanyaannya dari kalimat itu seolah-olah Allah itu beranak. Salah. Yesus pun berkata kepada kami gini loh Mas, Yesus pun berkata kepada kami pengikutnya bahwa kami disebutnya anak. Emang aku ini anak Yesus? Kan tidak. Iya tahu, kami tahu. Cuman permasalahannya sekarang, sejak kapan Yesus itu punya pengikut di luar Yahudi? Siapa? Orang Roma yang sesama dengan Yesus pun disebut sebagai guguk. Padahal udah percaya. Tidak, orang Roma itu tak percaya loh Mas. Siapa bilang orang Roma Bagaimana itu percaya? dengan wanita yang disembuhkan? Masa hidupnya Yesus saat itu nggak banyak orang nggak percaya. Karena bagi mereka itu menduakan Allah itu adalah perbuatan yang sangat keji. Oke, sekarang saya tanya kepada saudara. Wanita yang datang kepada Yesus, apakah percaya kepada Yesus? Saat itu dia percaya. Contohnya waktu ada wanita yang iya percaya kan? Terus apa Yesus menyebut wanita itu dengan apa? Pengikut. Wanita yang mana Bang Juma? Waktu Yesus ada wanita yang pendarahan, karena saking percayanya dengan Yesus saat itu, dia cuma pegang jubahnya aja, dia selamat, dia sembuh. Iya, karena Yesus sedang mengobati. Kok diobati sih? Siapapun bisa diobati. Ini berbicara mengenai akidah. Yesus tidak mengobati wanita yang pendarahan itu, Mas Juma. Wanita yang pendarahan itulah yang memegang jubahnya. Hanya jubahnya aja saya pegang, saya akan sembuh. Itu dia berkata dalam hatinya. Dan dia memegang jubah Yesus itu sendiri dan dia sembuh. Ya itu mah dukun. Ceritanya itu dukun. Ini berbicara mengenai konsep akidah. Iya, ini benar. berbicara konsep akidah. Ini akidah.
Seorang dokter yang diutus ke Papua, di pertengahan jalan di Makassar, di Bandara Makassar, ada orang nggak bisa ngobatin. Karena dia diutus hanya orang Papua. Boleh atau tidak? Boleh. Itu bukan Boleh. dukun loh, Mas. Itu Tetapi mujizat. ini berbicara mengenai akidah, Bung. Benar. Wanita Akidah, Samaria yang kepercayaan. datang minta wanita Samaria datang kepadanya untuk bersungut-sungut dia, nyembah-nyembah dia. Apa kata Yesus? Usir wanita itu. Tidak patut roti yang disiapkan untuk anak-anak Israel diberikan kepada guguk. Ya karena wanita itu bersungut-sungut loh, Mas. Lalu harusnya gimana? Dia itu harus merendahkan diri. Harusnya gimana? Merendahkan diri. Apakah dia tidak merendahkan diri dengan mengatakan, iya betul Tuan, bukankah guguk makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya? Apakah masih ada perendahan diri yang lebih rendah daripada itu? Tapi apa kata Yesus? Betul ibu, jadilah seperti apa yang kamu mau. Apa itu? Jadi guguk, jadi budak, jadi pemakan sampah. Hah? Apatah lagi saudara yang hidup 2000 tahun yang tidak pernah ketemu Yesus, yang bukan dari Bani Israel. Jadi kalau kekristenan itu begini loh, Mas. Ya. Iya, gimana? Tapi izinlah sama Bang Heri itu ya terserah, itu hak dia untuk memilih ya. Mungkin dia. Oh iya, dia sadar. pernah- Artinya saudaraku Heri ini otaknya mulai berfungsi gitu loh, Bang. Kalau ingin mengetahui Tuhan, bukan otak yang kita pakai, Mas. Oh, tidak bisa. Lalu apa yang Anda pakai? Roh, hati. Lah, Karena kalau otak, Mas, itu dari tubuh. Loh. Tubuh itu dari tanah, Mas. Kalau roh itu Saya dari tanya- langit. Itu benar. Makanya dari itunya saya nggak percaya dengan kitab. Ya. Jadi konsep dasarnya aja lah. Konsep dasarnya kalau manusia, ya manusia itu terdiri dari dua. Tubuh dan roh. Betul. Jadi Terus? kalau tubuh itu dari tanah, dari bumi, roh itu dari langit, dari sorga. Jadi gitu. Jadi kalau kita mau mengetahui tentang isi sorga, tanya roh itu, jangan tanya tubuh, nggak nyambung. Karena tubuh itu asalnya dari tanah, dari debu tanah. Kalau roh dari sorga, lihat waktu penciptaan si Adam. Waktu penciptaan si Adam, di Kejadian kalau nggak salah saya bukan seorang pendeta, saya orang awam. Tapi saya mau belajar tentang ketuhanan melalui roh yang ada diberikannya padaku. Itu membimbing aku. Makanya kami di Alkitab namanya tertulis, janganlah rohmu dikuasai tubuhmu, biarlah tubuhmu dikuasai rohmu, gitu loh Mas. Jadi kalau kita mau tahu tentang surga, ya Mas. Sekarang begini, yang diusir dari surga itu yang adalah makhluk roh itu siapa? Iblis. Makhluk roh tidak dia? Hah? Roh tidak iblis yang diusir dari surga itu? Sesuatu yang hidup ada roh. Oke. Bukan tubuh. Berarti Anda sudah Tubuh itu mengatakan. mati. Hah? Iya, saya tahu. Berarti yang diusir dari surga itu adalah iblis. Roh dan kan? tempat neraka itu, Mas. Allah menciptakan neraka itu, membuat neraka itu. Nggak usah terlalu besar mulut. Saya tanya dulu, yang diusir dari surga itu roh iblis kan? Iblis, no? Iblis. Mulia mana dengan jasad manusia yang dari bumi daripada roh yang dari surga? Ayo, jawab. Maksudnya mulianya gimana, Mas? Bingung Jawab saya, Bang. Memang bingung. Karena Anda mengatakan bahwa kalau Anda ingin mengetahui surga, tanya yang dari surga. Iblis dari mana? Iblis dari mana? Dari surga. Dari Allah asalnya. surga. Dari Allah asalnya semua. Anda merendahkan jasad manusia. Sekarang saya tanya, ada nggak jasad manusia itu kemudian diusir dari surga? Jasad manusia? Jasad manusia. Nyambung loh, Mas. Nggak pernah jasad manusia itu masuk ke surga. Tadi Anda memuliakan makhluk yang datang dari surga. Sekarang Anda pura-pura pikun setelah Bukan tahu pikun loh, Mas. Roh itu asalnya dari surga, tubuh itu asalnya dari bumi. Iblis ini roh atau bukan? Roh. Tapi dia sesat.
Kenapa Anda bisa membedakan? Dari mana Anda bisa membedakan antara roh sesat dan roh yang tidak sesat? Karena iblis sekalipun Mas ingin jadi Allah itu sendiri. Di mana dalilnya ada iblis mau menyamakan dirinya dengan Allah? Di mana dalilnya? Waktu Yesus jadi manusia, dia dicobai. Saya bukan penghafal, saya bukan pendeta ya Mas ya. Waktu Yesus dicobai, dibawa ke tempat paling tinggi. Pertama, kita selidiki dulu. TKP-nya di mana? Di bumi. Dibawa ke tempat paling tinggi. Ditunjukkan apa? Bumi. Terus? Apa kata Yesus? Aku akan berikan ini kepadamu jika engkau sujud kepadaku, katanya. Kata iblis itu kepada Yesus. Apa kata Yesus? Hanya kepada Tuhan Allah lah kita menyembah. Sekarang begini, dengarkan saya. Menurut saudara, Adam itu dicipta di mana? Di bumi. Iblis menggodanya di mana? Di bumi. Kenapa iblis diusir dari surga? Karena dia melawan kepada Allah itu. Dia ingin menggantikan posisi Allah itu. Dia nggak sadar dia itu ciptaan Allah itu sendiri. Dia menggoda di surga atau menggoda di bumi? Dia sekarang tugasnya menggoda di dunia ini, Mas. Jangan sekarang, Bung. Jangan pura-pura pikun, Bung. Saya tanya. Bukan pikun. Dengar. Jangan pikun Anda. Saya bukan pikun, saya pintar. Anda pikun. Adam itu di alam yang setahun sehari atau sehari bagi Tuhan, 1000 bagi bumi, atau 1000 bagi manusia. Itu hidupnya di bumi. Pasti Anda pikun di sini. Mas, enggak pikun. Tunggu. Ketika kemudian Adam, sabar. Di mana tempat 1000 bagi 1000 tahun bagi manusia? Di bumi atau di surga? Di bumi. Oke. Ketika kemudian sehari bagi Tuhan, itu di mana? Di bumi atau di surga? Satu hari bagi Tuhan, 1000 tahun bagi manusia. Oke, pintar. Jangan dipinter-pinter, Mas. Jangan diinin. Bukan saya pelintir. Dengarkan pertanyaan berikutnya. Dengarkan. Ketika kamu makan hari ini juga, engkau akan mati. Kata Allah itu kepada si Adam. Benar, itu nggak salah omongannya. Kapan dia mati? Mati pada hari itu di hadapan Allah itu sendiri. Karena bagi Allah satu hari bagi dia 1000 tahun bagi manusia. Artinya, dengar Mas. Artinya umur si Adam itu nggak lewat dari 1000 tahun. Sekarang begini. Adam hidup di masa 1 hari atau Adam hidup di zaman 1000 tahun? Jawab. Adam hidup di bawah 1000 tahun. Tapi itu ukuran tahun manusia. Kalau ukuran tahun Allah itu 1 hari, makanya sesuai kalimatnya Mas. Dengar dulu Bang Juma, dengarkan. Anda yang harus mendengarkan saya. Anda tidak paham Bible. Sekarang begini, apakah Adam sampai 100 tahun, 1000 tahun, atau hanya sehari? Tidak sampai 1000 tahun. Oke, berarti Adam matinya di mana? Ya di bumi dong, nggak mungkin di surga. Mana ada orang mati di surga? Sekarang ketika dikatakan sehari bagi Tuhan, berarti itu di mana? Di bumi atau di surga? Jangan Mas pelintirkan Mas. Udah saya bilang, udah saya dengar. Bisa saya jelaskan? Saya tanya sama Anda. 1 hari bagi Allah, 1000 tahun bagi manusia. Apalagi? Oke. Nah sekarang Allah ada di mana? Di surga atau di bumi? Di surga atau di bumi? Di surga atau di bumi? Di surga. Berarti hitungan waktu itu adalah hitungan di surga atau di bumi? Meong. Kok meong, lu aja yang on. Saya tanya. Kan saya jawab 1 hari bagi Tuhan, 1000 tahun bagi manusia. Apalagi? Oke. Berarti hitungan yang ada pada hadapan Tuhan pada masa Adam itu di langit, itu di surga atau di bumi? Bos, Adam itu di bumi, bukan di surga. Kalau di bumi, kenapa Tuhan mengatakan hari ini juga? Iya benar. Kenapa? Yang berkata siapa? Allah kan? Emang Adam itu juga Tuhan? Di mana Tuhan sehari bagi Tuhan, Adam juga sehari gitu? Bang, yang berkata itu Allah. Jika engkau makan buah yang dilarang ini, engkau mati pada hari itu. Kamu akan mati hari ini juga. Benar kata Tuhan. Betul. 1 hari itu udah mati. Karena umur Adam nggak lewat dari 1000 1 hari. Nah sekarang hitungan 1 hari itu menurut bumi atau menurut surga?
Lu berpelintir-pelintirkan kalimat ya. Udah saya bilang, 1 hari bagi Tuhan, 1000 tahun bagi manusia apalagi. Itu berarti Tuhan pada saat itu dimensi berbicaranya adalah Seolah-olah kalimat surga. Bang Juma ini Kok mau seolah-olah? menyalahkan Allah itu. Aku tahu kemana tujuan. Maka Saya bilang, tidak menyalahkan. jangan lu pelintir-pelintir Mas Saya Juma. tidak menyalahkan. Oke. Sekarang itu yang pertama ya. Tahu, Sebenarnya mau kemana? sekarang saya tanya samamu. Adam diusir dari bumi atau diusir dari Gan Eden? Dari bumi. Nah, ketawa lu. Adam itu diusir dari Taman Eden. Diusir dari Taman Eden kemana? Mas, sebelum si Adam masuk dengar Mas? dulu. Lu mau dengar saya ngomong, lu mau minta jawaban saya, dengar saya ngomong. Dengarkan. Kamu jangan mau melintir data Bibelnya orang Yahudi. Saya tanya samamu. Adam diusir dari Gan Eden menuju kemana? Dia diusir di taman. Ayo. Geon. Di luar taman. Bisa saya jawab? Saya Bisa memang saya jawab? bertanya untuk kau jawab, bukan untuk berasumsi. Saya ulang pertanyaannya, dengarkan baik-baik. Adam diusir dari Gan Bi Eden, menuju kemana? Keluar Taman Eden. Kalau Taman Eden itu di bumi, berarti dia diusir kemana? Adam diusir kemana? Cara berpikir tuh nggak gitu loh Mas. Makanya saya bilang tadi. Nggak usah ketawa loh Mas. Dengarkan suara ini. Meow. Bang Zuma Belajar itu pakai sistematis kalau orang punya logika kasih akal, itu Bu. Mas. Kalau orang punya kasih itu nggak perlu meong, gugu, nggak perlu. Untuk anda aja ajaran kasih itu. Silakan anda pelukan dengan ajaran kasih tapi menyesatkan. Sekarang saya ulang pertanyaan saya. Sekarang saya ulang pertanyaan saya. Adam ini diusir dari Gan Bi Eden kemana? Mas, bisa saya menjelaskan dan Anda Mas? Kan memang saya suruh Anda bukan menjelaskan loh ya. Anda tidak akan pernah bisa menjelaskan kalau berhadapan dengan saya. Jadi menurut Mas itu nanya saya itu mau ngapain? Mau saya minta Anda menjawab bukan menjelaskan. Gitu. Dengar. Saya minta Anda menjawab bukan untuk menjelaskan karena saya yakin Anda tidak akan menjelaskan tapi mengaburkan. Saya ulang pertanyaan saya. Adam, dengarkan. Mas Ken, Adam, dengar ya Mas Ken. Bertuhan itu bukan logika, roh yang ngajarin. Dengar. Adam diusir dari Gan Bi Eden menuju kemana? Menuju seolah-olah tempat itu dua beda yang berbeda. Salah. Kalau menangis itu jangan berbicara. Menangis itu Loh, biar begitu. saya jelaskan. Sebelum si Adam masuk ke jurang dosa memakan buah terlarang, si Adam dengan Allah itu bersatu. Saya bersatu karena di bumi. Karena dosa lah makanya Allah itu berpisah dengan si Adam. Dengar. Bersatu di bumi gitu. Meong. Ternyata Tuhan dulunya di bumi bersama Adam. Dengar, antara Taman Eden dengan dunia itu bersatu saat itu Mas. Setelah si Adam makan buah terlarang dan berdosa, adalah pemisah di situ. Oh begitu. Jadi setelah jadi tadinya surga itu di bumi. Begitu Adam itu makan buah, surganya terangkat ke langit gitu ya? Sakit kan? Diskusi dengan Bang Suma itu sakit kan? Diskusi dengan Bang Suma itu sakit kan? Saya ulang pertanyaan saya. Enggak pernah, aku merasa sakit dengan Anda. Saya ulang. Saya baru masuk loh, saya baru belajar. Saya ulang pertanyaan saya. Adam diusir dengan hanya orang bodoh yang mempertanyakan suatu pertanyaan dengan beberapa kali pertanyaan. Karena tidak ada jawabanmu. Karena nggak ada jawabanmu. Nggak ada jawabanmu. Hanya orang bodoh yang mempertanyakan satu pertanyaan dengan berulang-ulang. Justru bertanya kepada orang bodoh itu pertanyaannya harus diulang-ulang. Diulang-ulang pun belum tentu dijawab. Anda itu bertanya sama orang bodoh atau orang gila? Saya tanya sekali lagi ya. Saya tanya. Adam diusir dari Gan Bi Eden menuju kemana? Apa jawabanmu? Memang ada pesawat menuju mau ke Jakarta. Apa jawabanmu? Apa jawabanmu, saudaraku? Apa jawabanmu? Mindset, maaf ya Mas, mindset kalian seolah-olah Allah itu beranak, seolah-olah Yesus itu utusan. Tahu biar saya jelaskan siapa Yesus itu. Yesus itu guru, dia itu panutan, dia itu nabi, dia itu. Ada pertanyaan saya ke situ, ada.
Ada. Yang saya tanya Bukan masalah Adam pertanyaan. itu, Pemikiran Adam Anda itu perlu diluruskan. Adam itu diusir dari Taman Bi Eden. Gan Bi Eden. Jangan-jangan kau nggak ngerti lagi bahasa Arti Ibrani-nya. diusir itu Mas di Alkitab, artinya diusir itu, disitulah pemisah Mas. Adam dengan Tuhan itu tidak bisa berhubungan lagi. Surga. Gan Bi Eden itu dijaga Makanya oleh Mas, kalau mengartikan, malaikat-malaikat. kalau sorry ya Mas ya, sorry, Alkitab kami, Udah, satu kalimat udah ya. bisa beribu itu Udah ya. artinya. Udah Dengan ya, bimbingan Roh Bung. Kudus. Udah, Roh Kudus mau suruh ajari saya. Paling Nggak perlu, juga itu yang karena Roh kemaksud Kudus itu nggak khayalanmu. butuh sama dengan Anda. Kata Roh Kudus aja ambil dari Al-Quran. Dari mana pula Roh Kudus yang ada di Ayo, ayo. Al-Quran? Al-Quran itu datangnya belakangan loh Mas. Bahasa kitabmu Roh Kudus mana? Jangan berpikir Apa yang terbalik. Nah, Duluan Alkitab daripada Al-Quran. Oke, sebelum bahasa Anda Indonesia bilang kitabmu pula, bahasa apa? kami Alkitab mencontoh. Aduh Mak, terbalik lu berpikir. Dengarkan saya. Kitabmu sebelum bahasa Indonesia bahasa apa? Udah pakai Tak perlu dengan bahasa Mas, karena Tuhan itu tak perlu dengan bahasa. Nenek Tuhan itu Tuhan mengerti kau segala cebok bahasa. dulu air 1 sendok. Makanya kalau dialog Bang Suma pakai akal. Kalau perlu pinjam akal tetangga. Kalau akal nggak cukup hadapi saya. Coy, Kalau jumpa akalmu batunya lu tidak sama cukup saya. Memang hadapi saya Bang bukan pendeta, Suma, saya bukan Kau apa-apa. pinjam akal tetangga supaya kamu bisa hadapi Bang Suma. Sekarang saya tanya samamu. Bagi Sebelum orang-orang bodoh yang mau dengar lu Mas ngomong. Hanya orang bodoh. Dengarkan saya. Jangan kejang-kejang Anda. Sebelum kitabmu menggunakan bahasa Indonesia, awalnya bahasa apa? Bos, yang kami tahu Alkitab kami berasal dari Israel. bilang Yunani. Nggak perlu para Yunani, Arab, tak lihatlah perlu saya ini. bahas itu Mas. Lihatlah ini. pengertian, mengerti aja. Gan Bi Eden tidak dijawab. Ditanya kitabnya Apa pula sebelum Gan Bi- bahasa Indonesia Gan Bi bahasa Eden apa? itu dengan bumi sebelum si Adam masuk ke dalam jurang dosa, mereka tuh bersatu. Makanya yang mengajari si Adam Mas Allah itu sendiri. Nggak mungkin Adam itu diciptakan untuk dicampakkan. Pakai berpikiran jernih. Allahu Akbar. Masakan iya bumi dengan surga tadinya bersatu. Aduh. Bos, sekolah berpikirmu itu salah. Pola pikir Bang Suma, aku rasa salah. Jadi pencipta langit dan bumi itu pernah bermukim di bumi. Bos, dengar saya ngomong. Dengar saya ngomong, biar saya jelasin. Kalau lu mau tahu, kalau nggak itu terserah. Ken, dengar. Bertuhan tuh jangan pakai logika hatimu. Roh Kudus suruh bimbing dirimu. Ingat ya PR-nya Anda tadi ya. Renungkan habis ini ya Bung. Renungkan. Memang biasa kalau awal-awal bertemu Bang Suma itu memang kayak gini. Tapi kedua, ketiga nanti itu akan melempem setelah Anda tahu kesalahan Anda. Bos. Ingat, Gan Bi Eden. Saya coba saya tes dulu. Gan Bi Eden itu bahasa Ibrani apa artinya? Nggak perlu bagi saya itu tahu loh Oh, Mas. sudahlah. Berarti kita tidak level. Yang saya tahu Taman Eden itu. Bukan Taman Eden, bukan Taman Eden. Eden itu bukan nama taman. Oke? Paham? Di Alkitab kami Taman Eden loh Mas. Kami nggak Bahasa- tahu paham bahasa dari Ibraninya dirimu. apa? Yang penting kami Bahasa tahu paham Ibraninya apa? dengan Alkitab kami. Bahasa Ibraninya apa? Gan Bi Eden. Apa artinya? Taman di Eden. Eden itu apa? Eden itu apa? Meow. Apa? Bang Suma. Meow. Kalau ambil cermin, kaca lah. Kapasitas Anda belum pas untuk dialog lintas agama. Pengetahuan Anda saya tentang mau tanya Bible dengan Mas. belum ada kapasitas Saya Anda tanya untuk dengan berdialog. Kalau hanya Apa sebatas perbedaan semangat. Islam itu dengan Kristen? Kristen agama paganisme, Islam agama tauhid. Paham? Itu menurut Simple Anda? kan? Bukan, Hah? itu fakta. Itu fakta. Itu Saya fakta. tak perlu fakta, itu omonganmu. Dengar dong omongan saya. Yesus Tuhannya berapa? Satu. Kristen Tuhannya berapa? Satu. Yang mana yang satu? Hah? Ya, ini mau pinter-pinter. Yang mana yang satu? Karena menurut lo itu Allah itu bisa lu gambarin. Kalau udah dibilang satu ya satu. Masa Yang mana yang satu itu? Yang mana? Orang jawab satu, maunya lu tiga, maunya lu empat. Yang satu itu Iya. yang mana? Siapa namanya Tuhanmu yang satu itu? Yahweh. Yahweh. Yahweh itu adalah dewa perempuan milik Mesir kuno. Kok bisa? Itu dari mana lagi kayaknya? Terserah Mesir bisa? itu, gak urusan kami. Kok bisa? Kok Gak urusan kami. Baru saya tahu ternyata satu Tuhannya ada. orang Kristen itu satu, yaitu dewanya orang Mesir kuno.
namanya Yahweh. Kok bisa kayak gitu? Bos. Ya, saya Apa, anak bau? bilang nama itu bisa sama, tapi oknumnya berbeda. Nah, oknum Yahweh yang mana? Allah itu sendiri, Bapak itu sendiri. Iya, saya tahu. Roh itu Oknumnya yang sendiri. mana? Oknumnya Firman yang itu mana? sendiri. Firman yang mana lagi kok roh, wahyu apa segala macam? Apa sih Loh, ini? Allah itu nggak bisa kau gambarkan. Nggak seperti pemikiranmu Allah itu begini, nggak begitu. Pakai Ya, akal. jadi Kalau yang lu di- mau jadi menggambarkan yang- Allah itu seperti jadi yang di- pemikiranmu, seolah-olah yang lu lebih ditampar- tinggi daripada Allah yang itu. ditampar, jadi yang ditampar Tuh. oleh orang Romawi itu siapa? Yesus sebagai manusia, Hah? Yang mana yang Tuhanmu ini? Yang manusia atau sebagai yang roh? bentuk manusia. Paham nggak lu? Sebagai tadi saya masih mendengar loh, Tuhan itu tidak bisa digambarkan. Ternyata Siapa bilang Tuhan nggak bisa manusia. digambarkan? Si Adam dibentuk segambar dengan serupa Allah. Loh, sekarang Itu saya tanya ketawa iblis, itu. wujud Yahweh mana? Wujud Yahweh mana? Cuma, itu ketawa lu, Yahweh- itu ketawa iblis. Yahweh wujudnya kayak mana? Yahweh wujudnya kayak mana? Allah itu Tadi punya kau rupa. katakan, dengarkan. Tadi kau katakan wujud Yahweh itu tidak bisa digambarkan. Hah? Kamu mabuk? Hah? Hah? Nggak pernah Baru ngomong, beberapa kan? detik. Anda aja yang melintir-melintir ngomong, dok saya bilang. Baru beberapa detik saya tanya wujud Yahweh itu apa? Tidak bisa digambarkan. Tidak bisa dilihat. Tidak bisa diserupakan. Yesus itu siapa? Itu adalah Tuhan kami dalam rupa manusia. Lu cebok aja air 1 sendok. Baru naik ke sini. Oke? Lu Oke? sendiri yang ngomong gitu. Yesus Oke? itu biar lu dengar baik-baik ya. Yesus itu rupa Allah. Rupa. Iblis, dengar dulu iblis. Karena pemikiran lu itu, Yesus itu manusia. Mana? Salah lu berpikir. Lu Mana tahu nggak dalilnya? manusia itu apa? Mana tunjukkan dalilnya dengar. Yesus itu rupa Allah? Mana Dengar, dalilnya? saya Mana jadi dalilnya? manusia. Mana Dengar ya, dalilnya? saya jadi manusia. Saya butuh Dengar dalil. dulu. Mana dalil Yesus itu rupa Allah? Makan Mana lu dalil tuh. Ya, Saya makanya jadi kita manusia lu dengar dengar gua. Mana dalilnya? Saya biar Mana saya dalilnya? jelaskan. Kalau mau diam, Dalil. mau sharing, dengar. Saling Saya saling butuh mendengar. dalil Yesus itu adalah rupa Allah. Mana dalil? Kami tak perlu dalil. Alkitab tak perlu sudahlah dalil. kalau begitu. Sudahlah kalau begitu. Kamu bukan lawan Manusia aja. diskusi saya. Aku kadang berpikir begini tentang lu, Bang. Nah, kamu cocoknya di sekolah minggu berarti. Astaga. Karena di sekolah Halo, bos, hanya di bos. sekolah minggu doktrin dogma seperti kamu ini bisa kamu ngajarkan sama Bang Zuma, jangan mimpi. Lama-lama Bang Juma ini kayak jual obat. Kalau di Sumatera itu ada Yang jual obat di menjual masa saya obat SMP. barusan siapa? Nggak tahu Yesus titik, itu nggak ada. tahu Yesus nggak tahu koma, Yesus nggak tahu itu ada. titik. Yesus itu adalah rupa Nyocor Allah. aja. Yesus itu rupa Yahweh. Mana dalilnya? Saya minta. Kalau tidak ada, mana? Kejadian 26. Baca Kejadian dong. 26. Kejadian 1 ayat 26. Baca. Oke. Marilah Oke. marilah kami menciptakan manusia segambar dan serupa dengan kami. Siapa yang berkata diciptakan siapa? di situ? Yang berkata siapa? Yang diciptakan siapa di sana? Yesus atau Adam? Walah, kau lari ke Yesus. Dia menciptakan Adam kok. Bersalah lu ngomong. Sendiri di situ. Masalah yang diciptakan serupa dengan gambar kami itu Adam atau Yesus? Jawab. Adam. Adam berarti yang serupa dengan Tuhanmu Adam. Kenapa kau sembah Jadi, Yesus? Bos, Adam itu pun serupa dengan saya. Adam punya kepala, saya punya kaki, saya punya tangan. Itu maksudnya. Kalau gambarkan dengan Yesus, berarti Yesus nggak punya dosa seperti Adam. Berarti sekarang. Jadi berarti gini, kalau- biar saya jelaskan kenapa Yesus dengar. itu jadi manusia, saya jelaskan. Dengar. Tidak ada yang mau mendengarkan penjelasan paganisme. Nggak ada. Harus dengar penjelasan lah. Masa mau dengar Itu kamu? cocok. Itu cocok. Kenapa tidak bisa? Ada penjelasan. Yesaya Biar kita kan paham, 43. sama-sama paham. Dengarkan Aldo, dengarkan. Yesaya 43 nomor 10. Engkaulah saksi-saksiku. Tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan tidak ada Tuhan dibentuk setelahku. You mau membentuk anaknya Maria sebagai Tuhan? Kawan, ketawa iblis. Yeremia 10 nomor 6. Tidak ada yang sama seperti Tuhan. Wahai Tuhan, Engkau maha besar, tidak ada yang serupa dengan kamu. Kamu mau menyatakan Yesus itu adalah rupa Tuhan? Tuhan sendiri, Allah itu sendiri yang berkata. Apa yang Baiklah kita mereka bentuk katakan? manusia ini serupa dan segambar. Gimana sih lu ngomong? Marilah kita menciptakan manusia.
Oke? Iya. Kalau Anda mengatakan, ya, Lanjutkan, jangan diam. Lanjutkan lagi, jangan Oke, titik situ. tunggu. Kamu percaya bahwa di situ ada kata ciptaan? Kamu percaya? Baiklah kita bentuk manusia ini dan manusia Bentuk atau segambar dan cipta? serupa dengan kita. Bentuk atau cipta? Walah Tuhan. Oh, Pelintir Tuhan yang kalimat. mana? Saya lagi tanya itu. samamu, di situ dibentuk atau dicipta? Ayo, belajar sama Bang Suma. Ayo. Lu, Ayo. bos. Ayo. Adam Ya. itu dibentuk dari tanah, diukir. Saya tanya, oke, itu serupa dengan Tuhan? Ya serupa. Segambar. Oke, Segambar. berarti Tuhan juga dibentuk dari tanah, betul? Kalau Anda difoto, Anda berdiri di diam, samping diam. foto itu gambarmu. Oke. Adam itu dicipta dari tanah. Tuhan segambar dengan itu kan? Ya segambar dan Rupa serupa. Adam itu menyerupai rupa Allah. Oke, ini kan dikatakan, marilah kita menciptakan manusia serupa, segambar. Dan serupa. Iya, saya tahu. Ya udah, kok lu diamin, kok lu baca. Lu hilang-hilangin kalimatnya. Makanya muncul pertanyaan, kalau itu yang kau jadikan sebagai sandaran iman, Adam itu dicipta dari tanah. Bapak? Yahweh bagaimana? Yahweh bagaimana? Kalau Allah itu Yahweh dicipta berarti ada lagi di alas ya. Gimana sih lu berpikir? Makanya ciptaan tidak serupa dengan Allah pencipta. itu, Bapak itu permulaan dari semuanya. Berarti Adam yang ciptaan. Udah, lu menjawab aja udah grogi. Berarti Adam yang ciptaan tidak serupa dengan yang mencipta. Paham? Astaga Gak apa? paham, karena kamu mau dengar Astaga omonganmu. apa? Saya patokan saya Alkitab. Firman Kamu Tuhan. tadi katanya tidak berpatokan pada dalil. Loh, dalil mana? Kalian aja membahasakan dalil sama kami tidak ada dalil. Kami membaca Alkitab. Udah Tadi selesai. mengatakan tidak berdasarkan dalil. Sekarang dia bawa dalil. Kejadian 1 nomor 26. Siapa yang bawa dalil? Saya Dengar. baca Alkitab saya. Dengar. Kejadian 1 ayat 26. Itu bukan kitabmu, Bung. Itu kitabnya orang Yahudi. Ya Allah ya Karim. Kami itu. Kami apa? Kami itu Kamu Kristen kenapa? asalnya dari orang Israel. Siapa Lu orang paham Israel arti yang Israel? mengajarkan? Lu Siapa paham orang arti Israel? Siapa orang Israel yang mengajarkan masuk gereja? Siapa? Udah lari kemana Bang Suma? Ngawur kau nih. Ngawur gimana? Ngawur. Siapa orang Israel yang mengajarkan menyembah manusia? Cari saya ajari lu. Siapa orang Israel yang mengajarkan menyembah manusia? Siapa? Jawab. Jawab. Nggak ada orang Israel yang nyuruh nyembah manusia. Yang bodoh itu mau menyembah manusia. Lalu yang mengajarkan kamu menyembah anak Maria siapa? Kami menyembah Tuhan, bukan menyembah anak Maria. Yesus ini apa? Anaknya siapa? Yesus itu Tuhan lah. Itu titisan Allah. Lu ngerti nggak? Dengar, saya dengar ya. Saya ada di dengar, saya ada di dunia ini. Kok kayak film siluman? Kok kayak film siluman titisan? Lu dengar sedikit dong kalau lu mau nanya. Kok kayak film siluman titisan? Ini ajaran dari mana lagi nih? Yesus adalah titisan ular betina. Dengar sedikit saya ngomong. Saya ada di dunia ini karena bapak saya memanjat mama saya, makanya saya ada. Paham nggak lu? Oh begitu. Yesus itu siapa yang manjat Maria? Aku tanya, siapa manjat? Oke, sekarang siapa yang nyentuh buminya? Dengar. Apakah Tuhan pencipta langit dan bumi itu berkuasa membuat makhluknya hamil tanpa suami? Berkuasa atau tidak? Suka-sukanya, namanya dia Tuhan. Dia berkuasa segalanya. Terus kenapa kamu menuhankan manusia ciptaan Tuhan dengan kuasanya? Kenapa kau menuhankan anak Maria? Kenapa? Kalimat lu tuh. Lu tadi nanya gua, lu berkuasa nggak Tuhan tuh? Suka-sukanya dia mau membuat apa? Dia Tuhan. Ya. Oke. Kalau Tuhan kami memang bisa suka-sukanya. Entah Tuhanmu Tuhan bisa, lu. Saya nggak ngerti. Tuhanmu bisa nggak menjadi babi? Sukanya kalau dia mau. Astagfirullahaladzim. Garis bawah itu ya, Allah, sukanya kalau dia mau. Garis bawah itu. Tuhanmu bisa nggak jadi setan? Masih. Pertanyaan yang tidak ada Dengarkan, Bung. Dengarkan. Saya dengar ya. Saya jelaskan sini. Mau dengar mau terserah enggak.
Banyak yang mengakui saya Tuhan di jagonya dunia main ini. bola. Hanya Kau satu ngajak Tuhan yang Bang Suma benar. main kelereng, Bang Suma jagonya main kelereng. Kau ajak Bang Bang Suma, Suma coba, main tahan dulu, kasti, Bang. main tali. Coba kita Bang dengar Suma dari jagonya main penjelasannya. kasti. Lu mau main apa, ku ikutin maumu. Oke? Paham ya? Makanya, Bang Nah, Suma, sekarang gini. tapi Nah, jelas sekarang. lah ngikutinnya, Bos. Tunggu. Yesaya 43 nomor 10. Engkau lah saksi-saksiku. Tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Apa itu maksudnya? Apakah kemudian Tuhan setelah memproklamirkan saksi-saksinya, dia akan membentuk diri yang menjadi manusia, anak Maria gitu? Maksudnya? Gimana kalimatnya? Pelan-pelan bacanya. Jadi murid. Ini kok jadi murid? Bang Suma, aku pingin jadi muridmu, daftar. Sampai kiamat pun aku tak mau jadi pengikut lo. Tadi kamu tanya kayak mana ayatnya? Saya tanya pelan-pelan gimana kalimatnya, biar kita jelaskan kalimat itu. Itu di mana kalimatnya katanya? Kan saya bilang saya bukan pendeta. Lu dengar nggak saya tadi ngomong? Apa lu pikir gue pendeta? Loh, maksud saya itu tadi, Bang Juma tadi kan ngasih saya. Gimana kalimatnya? Pelan-pelan baca. Kamu Biar siksa saya dengar. kalau kamu Karena siksa. itu kayak jual ini, jual obat. Komanya di mana, titiknya di mana? Kamu dialog dengan Bang Suma, orang yang udah paham Bible, Udah, Bang baru Suma, kamu Bang Suma. baru mau tanya. Nggak mungkin. Jangan merasa sok pintar ya. Jangan merasa lu sok pintar dengan Bibel. Ya, nggak mungkin kau tahu istri orang. Yang jelas suaminya yang tahu. Begitu kami. Nggak mungkin kau tahu Bibel kami. Jelas lebih pintar kami dong daripada lu. Faktanya gimana? Kamu hanya menikahi seorang wanita, tapi kamu tidak pernah memeluknya dan tidak pernah menciumnya. Orang lain yang memeluknya dan orang lain yang menciumnya. Berarti istrimu yang kau nikahi yang tidak pernah kau gagahi Lu lebih artinya dikenal begini lo sama Bang orang yang Juma, bukan nggak suaminya. mungkin Itu kita buktinya. tahu isi rumah orang. Pasti Nah, rumah kita sekarang- yang kita tahu. Oke, baik. Kalau Mari Bang kita Juma uji. kan lebih pintar Oke. tahu isi rumah Oke. orang. Mari Udah bahasanya kita tadi uji. gitu. Mari kita Lebih uji. pintar tahu Bibel katanya. Mari kita uji. Bismillahirrahmanirrahim. Na'ase Nggak usah Adam pakai basal bahasa menu. Arab. Kit mutenu. Katanya isi rumah orang tidak mungkin orang lain tahu. Saya ulang. Adam basal menu kit matinu wa yirdu bidgad hayyam. Itu tertulis di mana? Tak perlu bahasa Arab lu Bang Juma. Aku orang Indonesia. Bahasa Arab. Paham ya? Dengar ya. Ini bahasa Arab. Bahasa Indonesia aja kita ponten Ini bahasa 5. Arab. Bagaimana kita mau tahu Na'ase. bahasa Cina? Ngerti nggak lo? Na'ase Adam basal Pakai bahasa menu kit Jepang juga mutenu. nggak mungkin. Ini bahasa Arab. Bahasa Indonesia aja kita. Ini bahasa Indonesia apa yang aja, saya bacakan Bang. sekarang? Ini bahasa apa ini? Dimengerti, jangan Na'ase bahasa Adam basal menu kit mutenu. Makanya banyak bahasa lu Bang apa? Juma. Banyak Ini bahasa orang-orang Muslim apa? itu tahu baca tapi tak tahu artinya. Ini bahasa itu apa? dia, makanya Ini bahasa banyak apa? yang- Ini bahasa Yang apa? Yang penting Bahasa tahu Arab. baca. Ini bahasa Arab. Nah, itu Yang bahasa kubacakan Perlu ini baca bahasa Indonesia Arab. saya bilang. Ini saya bacakan Kejadian 1 nomor 26 dalam bahasa aslinya. Kau Nggak katakan perlu bahasa tidak asli, bahasa mungkin. Indonesia aja baca, udah titik. Kau Indonesia aja, katakan, Bang. kamu katakan Bahasa tadi tidak mungkin orang lain yang tahu isi rumahmu daripada orang lain apa daripada kamu sendiri. Ini saya buktikan. Ngomong aja kok Ini saya beceletan buktikan. kok. Ini saya buktikan. Saya lebih tahu Bible daripada you. Betul jual obat lalu nggak tahu koma, nggak tahu titik, nyocor aja terus. Menu kit mutenu Orang bodoh yang mau mengikuti nih. Hati-hati. Diskusi dengan Bang Suma harus kamu punya cadangan otak sampai 5. Oke? Hati-hati. Saya Nggak pernah aku ikuti belajar lo permainanmu. Bang Juma dari SD sampai saya tamat sampai udah berumur ada otak 5. Nggak ngerti itu Bang Juma. Jangan kau dulu tambah kepintaran lu. Itu artinya kamu Udah tidak pernah akan pernah dengar bisa ada otak menang 5. melawan Bang Suma. Itu artinya kamu Nggak tidak pernah akan pernah dengar bisa. ada otak 5. Kamu tidak akan pernah bisa melawan Bang Suma berarti mengkaji Bible. Nggak bisa ngelawan. Karena kamu mengatakan mustahil orang bisa otaknya 5. Berarti kamu Nggak tidak mungkin akan kan bisa aku menghadapi tahu. saya. Istri Bang Juma, jelas lah Bang Juma sendiri dong yang tahu. Oke, mari kita buktikan. Na'ase ada masal menu ket metenu. Kamu ngerti? Apa itu Bang? Bahasa Indonesia aja, Bang. Bagaimana nih? Bagaimana nih? Kita punya orang Yahudi Maaf, menggunakan Bang, saya bahasa tidak ngerti. Ibrani. Naik gulanya dah. Bahasa Ibrani dari Hongkong ya, sampai bahasa Arab lagi. Makanya, Nggak gitu loh Bang Juma. Nggak saudaraku. Ya, kita kalau Anda bersaudara, mau kita belajar, bersaudara. Ya memang, siapa bilang kamu itu bukan saudara? Memang, saudara. ini gaya saya. Saya berdiskusi mengikuti arus. Kalau yang datang itu ular, saya jadi buaya. Paham? Kalau yang datang itu kucing, saya jadi harimau. Bang Paham? Juma,
Maaf, Iya, gimana? Aku Silakan, Heran mau izin pamit. Oke, siap. Siap, saudara. Cuma aku tuh cuma mau ngasih tahu sama Bang Ji, maaf ya. Aku belajar Alkitab itu dari 23.214 ayat sampai di perjanjian lama sampai 31.171 ayat di perjanjian baru Masya itu. Allah. Nggak ada, aku baca semua itu udah aku dalamin. Bapak saya mantan pendeta, tapi aku nggak pernah dapat di situ tertulis Yesus itu adalah Tuhan semua utusan. Maaf ya Bang. Masya Allah, Allahu Akbar, takbir. Abang, Pendeta itu tahu ya, Bang. bukan dia yang benar. Maaf ya bang, karena kan? abang bilang tadi bapak abang pendeta. Saya sampai sekarang aja nggak suka dengan pendeta. Ya kenapa? Karena pendeta itu rata-rata cari duit, bukan untuk melayani dan bukan untuk mengajari. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Ya, saya nggak pernah suka. Segitunya. Jujur, abang tadi Segitunya, bilang Bang. bapak abang itu pendeta. Kenapa? Segitunya, Berarti kegagalan Bang. itu ada pada bapak abang. Segitunya ya Allah ya Karim. Bukan segitunya Bang Juma.